أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmati kita masih bisa berpuasa pada hari ini dan berkumpul pada pembelajaran agama Islam pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Harith Sabatullah Sudrajat nomor absen 14 ingin mempresentasikan tugas agama dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang akan saya bahas yaitu adalah sejarah puasa Ramadan. Sebab-sebab turun atau asbab nuzul ayat tentang perintah puasa Ramadan atau tentang kewajiban puasa Ramadan tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah atau hijrah, beliau berpuasa di hari Asyura dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Waktu itu umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa wajib di 3 hari setiap bulannya. Setelah hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya tentang sebab musababnya mereka berpuasa pada hari tersebut. Orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwa pada hari tersebut Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi wassalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulas keterangan mereka itu dengan menyatakan, sesungguhnya kami umat Islam adalah lebih berhak atas Nabi Musa dibanding kalian. Lalu beliau melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan seluruh umat Islam supaya berpuasa pada tanggal tersebut. Beberapa waktu kemudian pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan menurunkan ayat 183 sampai 184 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain atau mengqadha'nya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ketika kedua ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam bebas memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa wajib memberi makan orang-orang miskin. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 185, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Al-ayah. Yang artinya, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu atau Ramadan, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Ketika ayat ini diturunkan, semua umat Islam yang bermukim di Madinah atau di tempat lain wajib berpuasa, kecuali orang yang sakit atau berpergian.
namun mereka harus mengganti semua puasa yang ditinggalkannya pada hari lain. Sedangkan bagi orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Pada ayat ketiga ini belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan-batasan kapan boleh makan, minum, dan kapan tidak bolehnya. Akibatnya ada beberapa sahabat yang tidak sempat berbuka dan sahur sebelum berpuasa di hari berikutnya. Salah satu sahabat yang mengalami hal demikian adalah Qais bin Sirmah al-Ansari. Dia sehari-harinya bekerja sebagai buruh di kebun kurma. Suatu hari Qais sedang berpuasa Ramadan dan pulang ke rumahnya ketika waktu berbuka tiba. Namun di rumahnya tidak ada makanan untuk berbuka, sehingga istrinya harus mencarikan makanan untuk Qais. Setelah mendapatkan makanan, istri Qais melihat suaminya sudah tertidur pulas karena takut mengganggu suaminya. Maka Qais tidak dibangunkan sampai subuh. Keesokan harinya Qais bekerja lalu pingsan saat bekerja. Peristiwa ini langsung dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lama setelah Nabi SAW menerima laporan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkannya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan benang putih dari benang hitamnya itu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Asyam menjelaskan bahwa kewajiban puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah ini berhubungan erat dengan periodisasi dakwah Islam pada zaman Rasulullah SAW. Sejarah mencatat periode Makkah adalah periode wahyu diturunkan dalam rangka penanaman akidah dan pemurnian tauhid kepada Allah daripada noda-noda jahiliyah yang mengotori hati, pemikiran, dan tingkah laku masyarakat kala itu. Sedangkan pasca hijrah atau disebut sebagai fase Madinah, kaum muslimin telah menjadi kaum yang satu yang memiliki struktur masyarakat atau masyarakat al-jamaah dan dikuatkan dengan fondasi piagam Madinah. Karena itu, pada fase ini disyariatkanlah kepadanya beberapa kewajiban, digariskan beberapa ketentuan dan dijelaskan beberapa hukum termasuk di dalamnya jihad dan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Perlu kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram, itu diwajibkan, dan puasa 3 hari setiap bulannya berubah status menjadi puasa tambahan yang dianjurkan atau sunnah. Sedangkan puasa Ramadan sebulan penuh menjadi wajib. Hampir sama sebenarnya, kalau dulu 3 hari tiap bulan dikalikan 12 bulan menjadi 36 hari, ditambah puasa wajib tanggal 10 Muharram, jumlahnya totalnya menjadi 37 hari per tahun. Sedangkan bulan Ramadan sebulan penuh sejumlah 29 atau 30 hari. Namun tentu saja kandungan pahalanya jauh lebih banyak ibadah puasa Ramadan. Sekian dari saya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah daripada puasa Ramadan.
Bila ada salah kata pengucapan dan lain sebagainya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.